akan membahas tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan sering disebut dengan kata abstrak. Namun abstrak dan ringkasan merupakan hal yang berbeda. Perbedaan mereka yaitu abstrak adalah laporan kegiatan, sedangkan ringkasan merupakan intisari dari seluruh kegiatan. Dalam ringkasan ini mengandung unsur-unsur tertentu, yaitu ada ringkasan, tujuan ringkasan, ada deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta sarannya. Pendahuluan. Pada tahap ini, laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan, yaitu ada gambaran tentang jenis kegiatan, bentuk kegiatan, tujuan dan manfaat, serta strategi yang akan digunakan pada setiap kegiatan. Di sini terdapat contoh yaitu kegiatan praktik kerja di rumah turi di atas. Di dalam contoh ini kita telah mendapatkan adanya latar belakang, tujuan, serta strategi yang digunakan di dalam laporan ini. Di dalam contoh tersebut telah digunakannya genre. Genre ini berguna untuk sebagai pendeskripsi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan atau jenis serta tujuan-tujuan yang ada di dalam teks tersebut. Adapun eksposisi digunakan untuk menyatakan peran kantor di depan rumah turi ini, yaitu memberikan kepuasan atau kenyamanan kepada tamu baru. Ketiga yaitu ada deskripsi kegiatan. Di dalam tahapan ini kita memaparkan tentang kegiatan apa yang sedang kita lakukan, di mana lokasi yang kita lakukan, dan kapan waktu kegiatan itu dilakukannya. Di sini juga terdapat contoh deskripsi cerita, deskripsi kegiatan, yaitu tentang tadi kerja karya puri. Deskripsi kegiatan ini biasanya berada di bagian bab 2. Di bagian bab 2 ini kita bisa tahu apa nama kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu contohnya seperti kegiatan ini berbentuk praktik kerja. Nama saya Najib Purba, saya dari ruang 447. Di sini saya akan menjelaskan tentang prompt dari tugas bahasa Indonesia pertemuan 10, dan teori yang saya bawakan itu dari nomor 4, yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di sini berisi yang pertama itu bagaimana kita menyajikan kegiatan, terus yang kedua itu tentang strategi kita nih melakukan kegiatan dari laporan yang kita buat, terus yang ketiga itu kendala dari setiap laporan yang kita lakukan nih, terus yang terakhir itu apa sih solusi dari kendala tersebut. Terus kalau misalkan kita mau buat langkah-langkah nih, langkah-langkah buat subbab-subbabnya itu biasanya di subbab pertama dan kedua itu berisi kegiatan yang kita sajikan dalam membuat laporan kegiatan. Terus di subbab 3 di sini adalah kendala yang kita hadapi di setiap pembuatan laporan kegiatan. Terus yang terakhir adalah yang keempat, gimana sih solusi dari kendala yang kita lakukan ini nih, gimana caranya kita mencari gimana caranya supaya dari kendala-kendala tersebut bisa kita cari solusinya. Terus yang terakhir wawancara. Seperti di bawah ini saya akan melanjutkan wawancara dari seorang petani dan mahasiswa, di mana di sini ada kegiatan-kegiatan dari penanaman sampai dengan panen. Terus yang kedua, strategi seorang petani dalam mengolah pertanian padi dari penanaman sampai step-step hingga panen. Terus yang ketiga, tikus ataupun ulat. Di sini si petani juga tikus-tikus dengan membuat jaring jerat di bawah petak sawah, serta orang-orang di sini untuk mengelabui burung supaya si burung mengira kalau orang-orang ini adalah manusia. Jadi pengganti dari misalkan kita nih mau pulang, jadi kita ganti orang-orangan dulu supaya burung mengira itu adalah kita sendiri. Terus di sini juga saya akan mencantumkan hasil wawancara saya dengan narasumber yang saya wawancarai.
Oh iya Neti, ya. Saya juga udah luangkan waktu sih buat kamu karena udah ada email kan. Iya. Saya luangkan Ya, waktu. terima kasih ya Bu. Baik, kita mulai wawancaranya, nggak apa-apa ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu udah berapa lama ya Bu jadi petani? Saya jadi petani itu sudah 10 tahun. Oh, udah mulai lama juga Pak. Udah lumayan juga ya Bu. Terus Ibu, apakah Ibu dalam bertani mulai dari penanaman sampai panen menggunakan teknologi Bu? Iya ada. Oh, terus kalau misalkan ini Bu, berapa sih hasil panen Ibu tiap sekali panen gitu Bu? Kalau dilihat dari musimnya sih ya, karena kalau misalnya kayak musim aja itu bisa 10 sampai 15 ton. Tapi kalau misalnya dia musimnya bagus gitu, ya bisa sampai 20 ton. Tapi kalau misalnya kayak musim kemarau juga tetap dapat 20 ton gitu, karena kan kita meskipun musim kemarau itu nggak berpengaruh sama tanaman tadi karena dia juga sudah menyediakan air gitu. Oh gitu Bu. Terus kendala Ibu nih dari penanaman sampai panen kan biasanya tuh ada ulat atau mungkin burung yang makan padi. Apa Bu nih solusi yang Ibu buat untuk mengurangi kendala tersebut? Kalau misalnya kayak hama gitu ya atau ulat segala macem ya emang kita sudah punya semua kayak ulat gitu. Jadi ya itu disemprot supaya hama-hama nggak pada datang ke padi karena emang itu sangat berbahaya banget. Nanti untuk kayak apa pembuahannya gitu. Oh gitu Bu. Terus berapa sih karyawan yang Ibu pekerjakan buat berapa hektar gitu Bu? Kalau 1 hektar itu ya bisa 50 orang. Oh lumayan banyak juga ya Bu. Penghasilan untuk 1 hektar itu tadi yang 20 ton ya Bu? Apa untuk keseluruhan tanaman yang Ibu tanam? Ya itu untuk keseluruhan sih. Oh untuk keseluruhan. Iya. Kalau untuk 1 hektar itu biasanya berapa ton Bu? Kalau untuk 1 hektar sih ya itu bisa setengah ton lah. Oh gitu Bu. Terus penjualannya Ibu jual kemana nih Bu? Kalau untuk penjualan kita kan udah ada suppliernya tuh ya, Ah. udah langsung ke pabrik juga. Kayak misalnya nggak usah sebut merek berasnya ya. Jadi kita udah langsung drop ke situ. Gitu. Oh gitu Bu. Terus kalau kisaran buat harga nih Bu, per liter apa per kilo itu berapa Bu? Ibu jual ke ini? Kalau ke dia sih itu kita jualnya per kilo ya. Kalau per kilo itu emang kita jualnya ya murah lah karena emang yang kita ini juga masih padinya gitu. Jadi dia yang ngolah jadi beras. Gitu ya. Paling di kisaran ini sih 5.000 gitu per kilo. Lumayan juga berarti ya penghasilan Ibu setahun. Ya bisa dibilang lumayan. Baiklah Bu, terima kasih buat waktu Ibu ya Bu. Kurang lebihnya saya mungkin nggak tahu sedikit banyaknya tentang petani. Siapa tahu ya di hari yang akan datang saya bisa menjadi petani beras seperti ini Bu. Atau mungkin nanti kalau nanti ada praktek itu nanti bisa menghubungi saya aja. Oh iya baik Bu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya. Saya akan menjelaskan poin yang kelima adalah penutup. Penutup di sini berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini berupa saran-saran yang membangun terus untuk perbaikan kita dalam buat laporan kegiatan selanjutnya. Terus yang keenam di sini terdapat daftar pustaka dan juga lampiran. Daftar pustaka itu biasanya berisi di belakang dari laporan kegiatan setelah bab inti. Ini saya akan menjelaskan teori yang keenam yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Di sini biasanya daftar pustaka dan lampiran ini berada di belakang setelah bab inti. Terus ini juga merupakan dokumen pendukung seperti halnya dokumen surat izin membuat laporan kegiatan, terus dokumen surat tugas rincian dan juga gambar atau foto-foto kegiatan yang kita lakukan. Terus yang ketujuh, di sini saya akan menjelaskan dari teori yang ketujuh. Teori yang ketujuh ini berisi simpulan tentang struktur teks dan hubungan gender pada laporan kegiatan yang kita buat nih. Unsur inti dari laporan kegiatan ini biasanya berupa ringkasan, terus pendahuluan, deskriptif, dan kegiatan pelaksanaan serta penutup dari kegiatan yang kita lakukan. Terus unsur lain dari pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan itu biasanya judul halaman, judul pengesahan, terus kata pengantar, daftar isi, serta biasanya daftar tabel, daftar gambar, lampiran, dan daftar-daftar lain yang mungkin bisa ditambahkan.
Terus apabila unsur inti dan unsur lainnya disatukan akan menjadi laporan kegiatan yang sistematika dan siap untuk dipergunakan atau sudah siap untuk kita jatuhkan ke kemana nih proposal ini kita buat. Demikian mungkin isi dari vlog yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran tetap saya terima. Terima kasih.